fungsi saya sebetulnya lebih kepada mengantar diskusi ini dan kita lanjutkan ya dengan tanya jawab atau diskusi setelah sesi pengantar ini. Kawan-kawan, bahwa COVID-19 ini sebetulnya kalau kita lihat dari namanya, itu singkatan dari Coronavirus Disease tahun 2019. Lalu dia mempunyai ciri tersendiri di mana dia sangat mudah menyebar. Dibandingkan dengan flu Spanyol tahun 1918, dibandingkan dengan SARS, kemudian flu Hong Kong dan lain sebagainya, COVID-19 ini terlalu cepat menyebar. Sehingga sekarang, kawan-kawan, telah menginfeksi 200 negara di dunia yang harus memaksa WHO, World Health Organization sebagai badan PBB, untuk menentukan status dunia bahwa dunia dalam darurat kesehatan. Ini kehebatannya virus ini. Dan di Indonesia sekarang, sepanjang sejarah yang terekam, maka pandemi virus coronavirus atau COVID-19 ini adalah sebuah krisis kesehatan yang paling luas, yang paling lebar, yang paling cepat penyebarannya karena sekarang sudah menginfeksi kurang lebih 34 provinsi di Indonesia. Akibat itu, karena penyebarannya yang begitu cepat, ya, maka lalu pada tanggal 31 Maret, Presiden Joko Widodo menetapkan Indonesia sebagai darurat kesehatan. Lahirlah berbagai impres, keputusan menteri, keputusan banyak sekali keputusan-keputusan yang endingnya atau satu puncak. Maka Presiden membuat sebuah Perpu APBN. Saking daruratnya, yang namanya Perpu hanya bisa dibikin oleh seorang presiden. Mewakili kita semua, harus membuat keputusan untuk darurat berkaitan dengan APBN. Betapa daruratnya ini pandemi COVID-19. Darurat itu dilanjutkan dengan darurat di daerah, ya, yang kita kenal dengan PSBB, pembatasan skala besar, ya, pembatasan skala besar, seperti itulah kira-kira PSBB namanya. Yang kemarin diawali dengan Jakarta, kurang lebih 1-2 minggu lalu dilanjutkan dengan Bogor, Depok Raya, dan lain sebagainya, akan muncul Pekanbaru, dan sebentar lagi akan berkembang kemungkinan sebagian besar Pulau Jawa akan melebar keluar Indonesia, mungkin masuk ke 34 provinsi di Indonesia. PSBB sebetulnya adalah lockdown dalam versi yang sangat soft. Artinya apa? Ini sesuatu yang sudah memang langkah darurat. Kawan-kawan, perkembangan sampai hari ini, tanggal 13 April kemarin, data menunjukkan bahwa jumlah terinfeksi di Indonesia sudah 4.557. Itu tanggal 13. Masuk ke tanggal 14, sudah menjadi 4.839. Hampir setiap minggu terjadi lompatan 100 orang. Yang hari ini sudah mencapai 288, kurang lebih 300 plus minus. Coba kawan-kawan bayangkan apa yang terjadi 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian, kalau dalam hanya hitungan 3 minggu, lompat 100. Dari 100 menjadi 200, lalu menjadi 300, akan menjadi 400, menjadi 600, menjadi 1.000 satu hari. Kalau 1.000 satu hari misalkan, Anda bayangkan, kawan-kawan semua, katakanlah ini terjadi di Sulawesi Tenggara. Terjadi saja 100 orang per hari, lalu bagaimana daya tampung Bahtera Mas? Kalau terjadi di Bau-Bau, terjadi di Wakatobi, terjadi di Kolaka Utara, 50 orang per hari, bagaimana kapasitas rumah sakit masing-masing di satu aspek. Dan bagaimana kesiapan tenaga medis di aspek lain, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka, pandemi ini, nasional sudah memberikan langkah-langkah darurat dengan segala macam instrumen hukum. Di rapat RDP kemarin juga,
kami dari Komisi 2 DPR RI telah rapat dengan Mendagri dan saya minta kembali ke Mendagri. Berdasarkan pada Permendagri keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri nomor 19821 SJ dan keputusan Menteri Keuangan 177 KMK 0720 tahun 2020 yang memberikan payung hukum, direction, petunjuk kepada gubernur, bupati, wali kota untuk segera langkah darurat bagaimana memperbaiki dan menyempurnakan APBD menuju ke COVID-19. Yang hari ini kita akan masuk mendiskusikan itu. Dan kawan-kawan, Perpu APBN yang salah satu di situ sebanyak 41,5 triliun dialokasikan untuk diarahkan kepada COVID-19 ini. Pemerintah nasional sudah mengalokasikan anggaran dengan langkah-langkah yang konkret. Yang belum kita lihat sekarang adalah langkah-langkah dari pemerintah daerah. Sebab kalau langkah-langkah pemerintah daerah tidak tegas dan tidak jelas, maka kita pun sebagai warga yang tinggal di tempat ini, kita juga belum mengerti sebetulnya kita mau melakukan apa. Kawan-kawan, saya sebagai Ketua PHRI, Ketua GIPI, ya, dan Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Sulawesi Tenggara. Data menunjukkan khusus di sektor pariwisata yang duluan terpapar akibat daripada coronavirus ini. Sebanyak kurang lebih 1.160 hotel di Indonesia sudah tutup. 50 kurang lebih 60.000 karyawan sudah dirumahkan bahkan di PHK. Di Sulawesi Tenggara kurang lebih 15 hotel tutup, sisanya seluruhnya tinggal 1/4 karyawan yang bekerja hanya sekedar menjaga bagaimana sedikit ada pelayanan. Kurang lebih 988 orang sudah dirumahkan akan di PHK. Dan kami pengusaha meyakini bahwa cash flow kami untuk bertahan hidup dalam rangka menjaga pertumbuhan dan ekonomi daerah tinggal 3 bulan. Kalau 3 bulan sampai bulan Juni pandemi coronavirus ini tidak mereda, maka hampir dipastikan bahwa seluruh dunia usaha akan tutup. Oleh karena itu maka diperlukan langkah tegas dan secara tersistem, terstruktur, masif dan mampu menjangkau seluruh kawasan. Kita berangkat dari pandemik flu Spanyol tahun 1918 yang menjadi rujukan kita. Sebuah pandemik yang sangat mematikan di abad ke-20. Sebanyak 500 juta, sebagaimana saya tulis di dalam 3, 4, 5 hari lalu saya menulis terus, dimuat oleh Rakyat Merdeka, Liputan 6 Jakarta, RRI, maupun di beberapa Viva News dan beberapa media besar. 500 juta orang terbunuh gara-gara flu Spanyol sama dengan coronavirus ini pada tahun 1918 bersamaan dengan Perang Dunia Pertama. 50 juta orang meninggal. Hampir sepertiga penduduk dunia terinfeksi oleh virus karena 500 juta manusia. Imperial College mengatakan bahwa ada 2 langkah. Kenapa? Karena flu Spanyol 1918 bukan disebabkan karena masalah medis, masalah dokter, masalah ketidakcanggihan teknologi kesehatan. Tapi lebih karena ketidakdisiplinan masyarakat untuk menjaga 2 hal. Pertama, menjaga jangan sampai penyebaran virus ini menyebar ke tetangga atau ke teman-teman lain. Yang kedua, bagaimana mempertahankannya sampai dengan flu vaksinnya ditemukan. Imperial College mengatakan bahwa flu ini atau virus ini vaksinnya ditemukan hanya bisa dalam kurang 18 bahkan lebih dari 18 bulan. Kalau itu terjadi, maka kalau benar ini analisis para ilmuwan dari Imperial College COVID-19, maka kalau wabah corona ini dimulai dari Cina pada bulan September, maka nanti Juli, Mei, Juni 2021 baru ada vaksinnya. Artinya baru dunia terbebas dari para coronavirus. Diperlukan Juni, Mei, akhir Mei sampai Juni tahun 2021. Pertanyaannya, kalau itu
Maka apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yang kita bicarakan hari ini secara tersistem dan terstruktur untuk menjaga situasi sampai dengan Mei atau Juni 2021. Di dalam wabah seperti ini selalu ada dua hal penting. Pertama, mitigasi bencana. Yang kedua, fase suspensi. Itu pengalaman di flu Spanyol tahun 1918. Apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah langkah-langkah untuk menjaga eskalasi virus ini jangan sampai melebar. Seperti apa? Lockdown salah satunya. Seperti apa? PSBB salah satunya. Seperti apa? Stay at home. Jaga jarak. Pakai masker. Kesehatan, protokol kesehatan lainnya. Sekarang yang dilakukan dan sekarang ini mana langkah-langkah pemerintah Gubernur Sulawesi Tenggara? Mana langkah-langkah ini dari Bupati Wali Kota? Dan kaitannya dengan APBD-nya. Apakah sekarang sudah disiapkan kalau 100 jumlah infeksi di Sulawesi Tenggara? Batramas, berapa daya tampungnya? Terus kalau tidak punya daya tampung di Batramas, lalu di mana? Isolation center, apakah? Di gedung mana? Di bangunan mana? Atau kita bikin tenda? Karena menurut keyakinan saya, Batramas hanya mampu berapa puluh orang. Tidak akan bisa. Kalau 100 satu hari ini, besok 100, lalu langkah apa pemerintah daerah? Saya belum melihat itu. Yang kedua, langkah-langkah kalau terjadi pandemi yang terjadi, lalu bagaimana? Berkaitan dengan APBD-nya seperti apa? Saya juga belum tahu. Saudara-saudara sekalian, langkah mitigasi adalah langkah bagaimana menjaga pelebaran virus ini jangan sampai melebar lebih luas. Fase yang kedua, mitigasi biasanya, fase mitigasi biasanya berjalan 3 bulan. Pengalaman di Wuhan, 3 bulan. Fase mitigasi baru mulai menurun jumlah terinfeksi, baru masuk namanya fase suspensi. Apa itu fase suspensi? Fase di mana ketika terinfeksi menurun, lalu rapid test mulai masif dilakukan karena sudah kita bisa bernapas sedikit. Blokiran pada kawasan-kawasan terinfeksi, lalu dijaga sedemikian rupa jangan sampai wabah menaik kembali seperti di Wuhan. Ketika 3 bulan lockdown, terus semua orang stay at home, lalu ada rasa dendam, kapan ini berakhir, maka saya akan kemana-mana melakukan dendam, makan, lalu masuk kafe dan seterusnya. Apa yang terjadi? Terjadi kembali gelombang menaik kembali. Dan ini fase-fase yang paling berbahaya ketika fase suspensi tidak dijaga. Dalam tulisan saya yang lalu, untuk menyingkat pengantar ini sebentar lagi berakhir, Bung Haris, saya katakan bahwa dalam fase mitigasi maupun fase suspensi, maka sistem ini menjadi penting untuk kita hidupkan kembali di daerah ini. Oleh karena itu, maka kawan-kawan, bagi saya, anggota DPR RI, ya memang mitra saya salah satunya Menteri Dalam Negeri, saya selalu tekan Pak Mendagri. Sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2020, sebetulnya kewenangan sudah ada di tangan Bupati dan Gubernur sekarang ini. Gubernur dan Bupati sekarang ini. Tetapi mohon maaf, saya sebagai anggota DPR tidak mengerti bagaimana langkah pemerintah kabupaten. Bagaimana langkah pemerintah provinsi berkaitan dengan dua sistem mitigasi bencana dan suspensi tadi. Saya tidak mengerti, sehingga saya pun tidak tahu bagaimana melangkah. Dan menurut saya, pandangan saya hari ini yang ada adalah pembagian sembako. Pertanyaannya, sampai kapan kita membagi sembako tanpa sebuah struktur APBD yang secara tersistem, terstruktur, dan menjadi kesatuan langkah, gerak langkah di Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, maka kawan-kawan, sekali lagi saya ingatkan, 1 menit lagi saya tutup pengantar ini. 3 bulan lagi pengusaha akan kolaps semua. Dan ini masalah dunia. Saya cuma ragu, kalau metodologi dan sistem penanganannya di daerah tidak tertata, terstruktur, dan tersistem dengan baik, maka gelombang PHK di seluruh Indonesia akan begitu masifnya. Darurat sipil berkembang menjadi darurat sosial menjadi darurat kemanusiaan, saya pun tidak bisa membayangkan. Kita masih membutuhkan kurang lebih 1 tahun lagi untuk menjaga kestabilan
diri kita dan sistem kita sehingga kita keluar dari wabah COVID-19 ini. Saya kira itu sekedar pengantar. Pak Haris, silakan dilanjutkan diskusinya. Baik. Terima kasih Pak Gua yang sudah banyak menyampaikan hal-hal yang terkait dengan COVID-19 ini. Kemarin kita undang juga Pak Endang, tapi Pak Endang rupanya masih rapat di DPRD Provinsi, jadi kita akan menunggu beliau masuk. Dan saya kira teman-teman yang mau berwacana hariah menyampaikan pendapat-pendapatnya, tentu saya akan persilakan supaya diskusi kita ini lebih dinamis. Sekarang ada teman-teman yang dari Ternate, ada yang dari daerah Kolaka Timur, ada yang dari Tangerang, ya, tapi warga Sulawesi Tenggara semua. Partisipasi hari ini sampai 25 orang sudah mau antri, 20 orang, masih banyak yang antri. Sebetulnya diskusi ini diskusi terbatas, sesultra saja, tapi banyak teman-teman yang dari daerah lain meminta ID dengan password sehingga bergabung. Baik teman-teman, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanggapi soal pendapat apa yang disampaikan Pak Hugua ini. Intinya adalah apa yang dilakukan pemerintah kita, pemerintah Sultra menghadapi COVID-19 ini. Kira-kira itu bayangannya gitu. Baik dari segi penanganan maupun dari segi sosialisasi. Saya kira itu. Ada yang mau berbicara, ada yang mau berkomentar? Assalamualaikum Pak Haris, saya Slamet. Assalamualaikum. Ya silakan, siapa Pak Armin atau Pak Armin? Saya Pak Slamet Pak. Oh Pak Slamet, silakan Pak Slamet. Yang kedua Pak Armin ya, siap-siap Pak Armin. Silakan Pak Slamet. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua, khususnya Pak Hugua. Jadi kondisi hari saya di kampus Pak Hugua, saya di Fakultas Peternakan, WHO. Saya mengajar juga tentang kesehatan hewan dan agak sedikit-sedikit mengerti tentang virus ini Pak, gitu. Kalau di ini Pak, saya ngajar di kesehatan hewan itu ada namanya biosecurity Pak. Biosecurity itu standar semuanya, standar operasional yang sangat penting sejak kita di Indonesia, kalau tidak salah waktu saya masih di IPB itu baru rame tentang biosecurity ketika flu burung waktu itu Pak, flu burung. Nah, kondisi hari ini di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari, Pak, kita bingung maunya ini mau kemana gitu, Pak. Maunya ini situasi ini mau kemana gitu, Pak. Media begitu getol menyampaikan tentang biosecurity. Kalau saya, Pak, secara sederhana gini, Pak. Kalau misalnya ada pembatasan yang katakanlah yang macam Jakarta atau Kendari melakukan seruan, harusnya segera diikuti dengan rapid test supaya jelas wilayah-wilayah mana yang penting dilokalisir minimal secara kecil, sehingga orang tidak bingung kita ini kena enggak gitu. Karena sekarang kan orang saling curiga, kemudian berbagai macam lah Pak gitu. Jadi tidak nyaman kita mau ke kantor seruannya beda-beda gitu, tapi membuat kita tidak nyaman Pak. Saran saya yang pertama Pak, mungkin pemerintah daerah bisa katakan menetapkan, oke, kita 3 hari lockdown full, kemudian diikuti dengan masing-masing katakanlah Kota Kendari, masing-masing kelurahan khususnya di tingkat RT melakukan rapid test untuk melakukan identifikasi awal, sehingga ketika sudah dapat peta Pak, pemerintah membuat peta menjelaskan ke publik bahwa untuk kondisi-kondisi ini tolong dihindari dulu supaya sebaran virusnya tidak menjadi lebih luas, karena kan virus ini Pak kita tidak bisa raba, tapi kemudian beberapa kawan saya yang ahli genetika menyatakan bahwa yang ditakutkan virus ini adalah mutasinya menjadi lebih kuat seperti flu burung misalnya, ketika kena si A dia sembuh, dia berpindah si B itu sudah lebih kuat Pak. Itu salah satu kelebihan dari virus, dan orang-orang yang sudah kena dan sehat itu aman gitu Pak. Mungkin itu dari saya Pak, makasih. Baik, Pak Lamet, saya langsung ya.
Iya, Pak Pak. Endang ya, Pak Haris ya, supaya satu-satu ya, karena tidak berhadapan. Ya. Pak Haris, kita lanjut ya. Loh, Pak Ya, Haris? silakan. Halo Pak Ya, ya. Gua, mungkin Pak Armin dulu kita persilakan, dua penanya baru nanti Oke. dijawab sekalian begitu. Pak Oke, Armin silakan oke. Pak Armin. Iya, Bung Haris, Pak Samsir. Oh Pak Samsir, oke Pak Samsir Nur silakan Pak Samsir. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Samsir. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Gua, selamat siang menjelang sore. Selamat siang, Pak Lamen, Pak Samsir ya. Baik, yang pertama begini, saya ingin membangun kesepahaman yang sama dulu terkait dengan bagaimana mitigasi kita terhadap COVID. Yang pertama begini, COVID ini yang saya tahu ibarat kita perang, sekarang kita lagi diserang. Berbeda dengan perang-perang yang dalam bentuk fisik. Oleh karena kita diserang, maka tentu strategi yang kita gunakan adalah strategi bertahan. Yang tadi disampaikan oleh Bung Haris, bahwa ada dua cara bertahan kita. Bertahan secara ekonomi, dan bertahan secara kesehatan, dengan daya imun. Nah, dalam perspektif Pak Hugo, apakah strategi bertahan yang dilakukan pemerintah daerah, atau sebaliknya, pemerintah daerah memiliki strategi bertahan yang berbeda, yang memang harus sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah, dan pada aspek-aspek tertentu, beberapa kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah pusat itu masih bisa diabaikan. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua begini, secara sederhana saya kira momentum kita saat ini di masa pandemi kita ini sudah bukan lagi saatnya kita saling menyalahkan. Saya kira kita harus saling membesarkan. Tentu upaya sederhana kita adalah bagaimana membangun sense of crisis kita. Nah, saya ingin juga membagi diskusi dengan Pak Hugua, apakah baik sebagai legislator kita maupun sebagai pelaku usaha, apakah sudah ada pola atau model yang dilakukan dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah daerah, baik di level kabupaten maupun provinsi, yang kira-kira sudah bisa juga membangun sense of crisis. Karena kita tahu bahwa kalau kita menunggu intervensi pemerintah daerah saat ini melalui fiskal polisinya, ini kan masih agak lambat. Mengapa lambat? Karena perlu ada persetujuan DPRD. Nah, yang ketiga, terkait dengan yang disampaikan tadi, bahwa saya melihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah pusat maupun di daerah-daerah, saya kira ini sudah hal yang baik. Cuma memang menurut hemat kami, bahwa karena kondisi dan penyebaran virus ini bersifat eksponensial, maka tentu kita juga dibutuhkan kecepatan, masang badan menjadi bantal untuk kemudian bisa mengurangi beban ekonomi masyarakat terutama, baik pada beban-beban sosial yang lain. Nah, selain kecepatan, yang kita bisa lihat adalah dari aspek keterpaduan. Nah, keterpaduan ini kalau kita terjemahkan dalam bentuk kebijakan, maka para stakeholder, DPR kita mewakili Sultra misalnya, kemudian DPRD di level kabupaten, kota, dan provinsi, maupun gubernur, bupati, wali kota, tentu harus membangun keterpaduan, sinergitas, mulai dari sisi bagaimana memanage data. Karena secara nasional kita tahu bahwa persoalan utama kita adalah soal data. Nah, tentu masing-masing pihak harus mendorong data ke pemerintah daerah. Misalnya, Pak Hugua misalnya sebagai ketua PHRI, kalau tidak salah, mungkin juga punya beberapa data pembanding yang bisa disampaikan ke pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Ini loh kelompok hotel dan restoran. Yang kedua, ini kan bisa dilakukan kerjasama, Pak. Jadi saya setuju tadi kalau misalnya kita tidak hanya berfokus pada aspek sembako dan seterusnya. Kemampuan kita terbatas dan tentu ini terus bergulir, pandemi ini terus berjalan. Ada opsi lain sebetulnya yang bisa dilakukan. Misalnya
ada MOU yang dilakukan oleh asosiasi hotel untuk kemudian membantu pemerintah misalnya sebagai kategori ODP. Nah, ini kan bisa dilakukan. Karena sekarang juga kalau tingkat okupansi hotel yang terus turun sampai kemudian 60% misalnya. Nah, di tengah itu misalnya kita juga perlu memberikan kontribusi ke pemerintah daerah dengan cara yang dilakukan, katakan misalnya di Kota Kendari dengan Hotel Sahra, menyiapkan tempat bagi para medis. Mengapa kemudian juga ini tidak dilakukan oleh hotel lain misalnya melalui PHRI dengan menyediakan beberapa hotel untuk pasien-pasien yang masuk dalam kategori ODP untuk melakukan isolasi, karena kunci penyelesaian mata rantai ini bisa terputus. Ini kan social distancing dan physical distancing. Nah, ini juga perlu saya kira dipikirkan Pak Hugo agar kemudian pandemik ini tidak mengkhawatirkan lebih jauh, karena kita semua sepakat bahwa krisis kesehatan ini sekarang sudah masuk dalam gejala krisis ekonomi dan mudah-mudahan tidak terjadi dalam. Nah, oleh karenanya kita juga berharap Pak Hugo dan teman-teman atau bapak-bapak, ibu yang ada di DPR sana membangun sinergitas. Sekali lagi, kalau kondisi tidak cukup, apalagi dengan kondisi kita dari sisi revenue kita terbatas, maka sudah saatnya kita membangun charity, bagaimana kita saling menguatkan. Saya kira cukup Pak Hugo. Silakan Pak Hugo, silakan. Ya, bisa langsung, Farid? Ya, bisa langsung. Baik, makasih banyak. Mengerti tadi apa disampaikan. Silakan. Makasih banyak Pak Syamsir maupun Pak Slamet. Jadi menarik sekali. Saya acak saja, saya langsung aja kedua-duanya bahwa sebetulnya saya pun setuju, ya, Pak Lamet, bahwa sebetulnya sinergitas itu penting. Oleh karena itu maka kita butuhkan komando yang kuat. Satu komando, satu langkah, gotong royong bersama menuju penyelesaian kita bersama. Sebetulnya kalau kita ada komando yang kuat di sebuah daerah, maka dengan secara otomatis sinergitas akan terbangun. Karena di dalam berbagai hal, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, itu kalau kita lihat dengan sumber daya yang bergerak masyarakat, itu dia hanya mungkin 1/4 saja dari energi keseluruhan. Jadi yang kita perlukan sebetulnya komando take over. The responsibility, how take over the responsibility. And support one unity objective. Kesana sebetulnya. Kita butuhkan komando itu. Dan saya kira, Bung Lamet, ya, berkaitan dengan apa namanya APBD, sebetulnya tidak perlu lagi menunggu persetujuan DPR. Sekarang darurat, payung hukumnya jelas, Permendagri nomor 20 tahun 2020. Kemudian dilanjutkan lagi ya, dengan keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119 dan nomor 117. Apa itu maksudnya? Gubernur, Bupati, Wali Kota, sisir semua anggaran yang tidak relevan. Dipotong. Proyek yang belum dijalankan dipotong. Semua arahkan apa untuk apa? Untuk bagaimana mitigasi bencana dan bagaimana langkah-langkah suspensi bencana sebagaimana saya ceritakan tadi, dan mensupport masyarakat untuk social safety net, beri sembako, dan dorong bagaimana pengusaha lokal bisa hidup kembali, karena hanya pengusaha yang membuat daerah itu bertumbuh. Yang ada sekarang baru sembako dan bagi masker. Sekarang strateginya mana? Bagaimana strategi mitigasi bencana dan bagaimana strategi suspensi? Itu yang kita perlukan, komando dari gubernur dan komando dari bupati wali kota. Kita semua menyatu, karena apa? Betul, kita harus bersatu. Berkaitan dengan, saya katakan tadi, ini Solution Center, katakanlah, Wisma Atletnya Jakarta, yang ada di Kemayoran itu. Di Sulawesi Tenggara di mana? Apakah di GOR? Apakah kita bangun
tenda-tenda nanti di lapangan ketika setiap hari 100 yang kena, saya belum lihat. Pertanyaannya sekarang, hotel-hotel di Sulawesi Tenggara betul, ya. Akan tetapi hotel belum terlalu pintar mendesain bagaimana mengamankan pegawai hotel kami. Kami tidak mengerti bagaimana kalau ada yang mengisolasi mandiri atau dari rumah sakit datang ke hotel kita karena kita siapkan, tetapi pegawai kita tidak siap bagaimana melindungi dirinya. Jangan sampai justru yang terpapar adalah pegawai hotel. Ini perlu komando, perlu seorang leader yang mengambil alih tanggung jawab untuk membicarakan ini. Kami pada PHRI siap, banyak hotel kami tutup. Tapi tolong dibicarakan dengan kami, hotel mana yang Anda suka, dan seperti apa pola maintenance-nya, jangan sampai justru pegawai kami yang kena. Karena kami tidak mengerti, dan hotel tidak didesain untuk wabah seperti ini. Perlu pendiskusian dan perlu mekanisme dan cara-cara teknis. Oleh karena itu maka, Pak Lamet, tidak perlu DPR sekarang. Gubernur bikin. Begitu bikin belanja. Begitu belanja. Tidak ada masalah. Karena Mendagri menjamin seperti itu. Sudah bicara dengan KPK. Sudah bicara dengan kepolisian. Sudah bicara. Ini masa darurat. Tidak boleh lagi ada macam-macam. Pokoknya APBD begitu disetujui. Tidak perlu ada persetujuan DPR. Nanti di akhir tahun baru dimasukkan di APBD perubahan. Kok ada perpu tentang APBN, APBD. Ada perpu APBN, Permendagri nomor 20 sudah memberikan kewenangan kepada gubernur, bupati untuk mengotak-atik anggaran, belanjakan. Tidak perlu menunggu persetujuan DPR. Itu. Terus, sense of crisis. Kita butuh komando. Lalu Bung Slamet, Bung Samsir tadi. Kita berkaitan dengan rapid test. Rapid test itu biasanya kalau di fase mitigasi kan panik. Apa yang dilakukan PSBB ini sebetulnya fase mitigasi. Setelah memuncak, ya baru namanya fase suspensi, di situ baru enak kita rapid test. Karena sudah enak virusnya yang terinfeksi sudah menurun, masyarakat sudah stabil karena ada harapan, lalu rapid test blokir yang terinfeksi. Baru efektif itu biasanya di masa suspensi dan 5 bulan. Bung Samsir, saya hanya mengingatkan. JP Morgan Insurance, sebuah lembaga penelitian dunia, mengatakan bahwa Indonesia ini ketiga setelah Filipina dan Brazil baru di dasar kurva, baru mau menuju ke puncaknya ini barang. Sementara Korea Selatan dan Cina sudah turun ke puncaknya, sudah fase suspensi. Oleh karena itu maka menurut saya Sulawesi Tenggara harus segera mengambil. Begitu PSBB masuk di Jakarta, masuk di Jabodetabek, kemudian Pekanbaru minta, Makassar dalam waktu yang menurut saya tidak lama akan minta. Kendari saya ragunya akan minta. Kita sudah harus punya sistem dan mekanisme. Bagaimana sistem, ya, Bung Samsir, bagaimana sistem mitigasi dengan social distancing, stay at home dan seperti itu. Baik, Pak Ketua. Tetapi juga bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Saya kira itu, Pak Samsir. Baik. Mesti sudah harus di breakdown ke bawah dia punya model belanjanya. Nah, ini kan rakyat Sultra itu tidak diurusi oleh satu orang. Warga Kota Kendari itu diurusi wali kota, diurusi gubernur, diurusi oleh presiden. Makanya perlu memang gubernur yang mengambil langkah untuk sinergikan. Misalnya kota, warga miskin kota rentan berapa? Wali kota bisa berapa? Gubernur tambahkan berapa? Ambil dari pusat berapa? Begitu. Nah itu saya lihat belum ada yang menginisiasi untuk melakukan itu. Dan itu saya kira penting. Karena warga miskin ini tidak mungkin menunggu kita selesai membuat formula untuk bantuan baru. Karena orang ini kan hari per hari dia mengalami masalah. Saya kira begitu yang penting. Baik. Terima kasih. Baik. Warga yang saya hormati, mungkin masih ada dari wartawan, teman-teman dari pers, ya kalau ada yang bergabung, saya lihat ada teman-teman
dari media online, ada yang bergabung? Silakan. Saya tanya ke Kanda Boge nih. Ya. Duluan yang mana Kanda? Apakah pemerintah daerah mendahulukan kesehatan atau ekonomi, atau sebaliknya dahulukan ekonomi dari kesehatan? Cukup. Mesti simultan, dua-duanya sekaligus. Kira-kira bagaimana bagaimana menerjemahkan masyarakat kita itu kan ada yang sakit berarti urusannya di pelayanan kesehatan, yang tidak sakit atau yang terkait dengan bantuan ekonomi juga mesti ditindak, mesti ada kebijakan per hari itu. Ada banyak kelompok rentan kan? Kelompok rentan yang saya maksud adalah mereka yang bekerja buruh harian, yang dia pasti tidak dapat uang kalau tidak bekerja. Berarti kan tabungannya sedikit atau mungkin tidak ada. Berarti kalau misalnya kita mau pada skala yang lebih besar, kita mau misalnya membatasi, kita mau masuk pada PSBB atau model kemarin kebijakan wali kota yang 3 hari itu, memang hari ini larang, hari ini juga Anda harus kasih bantuan. Jadi tidak bisa kita menganggap mana yang lebih penting, mana yang tidak penting dalam urusan soal ini. Makanya anggaran pemerintah itu harus melayani, harus dialokasikan pada 2 hal itu. Kesehatan, anggaran untuk bantuan sosial. Gitu menurut saya. Oh, baik. Pak, baik. Terima kasih. Ada lagi Pak Almini ada yang perlu ditambahkan? Siapa nih? Pak Almini. Silakan. Pak Alimudin. Oke, siap ya. Terima kasih. Karena yang saya hormati Pak Hugua, Assalamualaikum. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kakanda Haris sudah memfasilitasi kita untuk berbicara bagaimana cara atau langkah-langkah pemerintah, khususnya kita di Sulawesi Tenggara, dalam pencegahan COVID-19 ini. Artinya setelah kita mengikuti perkembangan dari awal sampai hari ini, kita khususnya masyarakat Indonesia telah dihadapkan dengan virus yang proses penyebarannya tidak dilihat secara kasat mata dan penyebaran yang begitu cepat. Nah, hari ini ada banyak langkah-langkah yang harus kita persiapkan, yang dimana pemerintah, khususnya pemerintah pusat, telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bagi saya tidak begitu konkret dan menyentuh pada cara pencegahan yang lebih cepat. Artinya dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan yang mungkin tadi sudah sempat dibahas, yang namanya PSBB, itu bagi saya proses pencegahan yang melalui PSBB tidak terlalu konkret. Kenapa? Karena yang didominasi dalam kebijakan itu tidak menyentuh atau tidak lebih fokus kepada bagaimana langkah-langkah baik pemerintah pusat yang lebih konkret untuk pencegahan COVID ini. Nah, masuk di Sulawesi Tenggara sudah masuk dalam zona merah untuk COVID ini. Harusnya pemerintah Sulawesi Tenggara sudah ada langkah-langkah yang lebih konkret untuk mengantisipasi ini supaya penyebaran tidak begitu membuat kepanikan di masyarakat. Nah, yang perlu harusnya kita pikirkan adalah bagaimana langkah pemerintah itu bisa melakukan sebuah pemetaan, baik itu pemetaan secara wilayah maupun pemetaan secara anggaran untuk pemetaan anggaran untuk pencegahan COVID ini. Pemetaan wilayah yang saya maksud adalah harus pemerintah mampu memetakan kira-kira wilayah-wilayah yang masuk dalam zona merah, khususnya Sulawesi Tenggara, dengan mana wilayah-wilayah yang masih masuk zona hijau.
supaya proses penyebaran ini kita bisa mencegah lebih cepat begitu. Harus ada pencegahan dini. Pencegahan dini yang saya maksud adalah pemetaan wilayah tadi. Artinya diikuti dengan apa namanya, setiap daerah harusnya diadakan yang namanya rapid test. Rapid test itu supaya kita mengetahui kira-kira wilayah yang mana masuk zona merah. Nah, ini kan Sulawesi Tenggara kan sudah dikategorikan zona merah, tetapi titik yang paling banyak itu kira-kira di wilayah mana dari beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Harus ada pemetaan dari situ. Kemudian setelah ada pemetaan wilayah, maka harus diikuti dengan pemetaan anggaran. Gitu maksud saya. Mungkin ini bagi saya ada langkah konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi. Tadi sudah sempat disinggung oleh Kanda ARF bahwa ada yang harus kita utamakan di situ. Entah mungkin kita masuk ke bidang kesehatan atau mungkin ekonomi atau ada penyelamatan lain yang harus kita laksanakan. Nah, bagi saya mungkin apa namanya, kita berbicara untuk pemetaan itu harusnya ada gambaran dari pemerintah sebelum kita memetakan anggaran. Harus ada pemetaan wilayah dulu. Bagi saya begitu mungkin. Terima kasih, Kanda. Baik, terima kasih. Ya, sebelum saya tutup diskusi sore hari ini, siang waktu Jakarta, mungkin teman-teman yang baru bergabung ini masih banyak, tapi diskusi hari ini agak terbatas. Kita akan kembangkan lagi ke tahap kedua, begitu. Saya kira kalau masih ada teman-teman sebelum kita close, ya, Pak Endang ini sampai hari ini kita tunggu-tunggu tapi belum bergabung. Baik, mungkin masih rapat atau ada tugas-tugas yang lain yang lebih penting saya kira. Baik, itu ada Ardi Jaya itu. Masih ada yang Ardi Jaya tadi. Pak Tobi. Pak Tobi Paris. Pak Tobi. Oke, Pak Sarman di Wakatobi ya. Kemudian siap-siap Ardianto Irwan. Ya. Ardianto Irwan. Oke, Pak Sarman dulu baru Pak Ardianto. Ya, terima kasih buat semua. Terima kasih Pak Hugua, Pak Haris atas meeting hari ini. Saya konkret aja. Sebenarnya pemerintah pusat sudah memberikan gambaran yang sangat jelas. Cuma ini ke daerahnya nih, kayaknya artinya Pak Jokowi sudah memberikan, ya, seperti gambar yang kita lihat sudah sangat jelas sekali rincian dari dana darurat untuk corona ini, bahwa ada untuk kesehatan, ada untuk jaring pengaman sosial, ada untuk stimulus, ada untuk pemulihan ekonomi. Nah, di daerah yang kita lihat di daerah ini kayaknya baru beberapa provinsi yang sudah konkret, semacam Jawa Barat 5 triliun, ini bansos dengan yang lainnya. Nah, di Sultra yang kita lihat juga di tampil Sultra ini, kayaknya tidak konkret juga, Pak. Apa rinciannya tidak seperti Jakarta tadi, tidak seperti APBN tadi. Jadi harapan saya ke anggota DPR pusat, Pak Hugua, agar karena orang daerah atau para pemerintah daerah ini selalu menunggu keputusan atau menunggu perintah dari pusat gitu. Jadi memang sudah saatnya gitu. Artinya Menteri Dalam Negeri mungkin seperti tulisannya Pak Hugua di koran itu, bahwa menekan Menteri Dalam Negeri agar dana penanggulangan corona ini yang bukan hanya tanggap darurat, tapi dana jaringan pengaman sosial, kemudian peringanan pengembalian cicilan pengusaha ke bank itu agar segera juga dicairkan di tingkat APBD gitu. Kemudian yang berikut atau yang kedua terakhir tentang kartu prakerja ini. Saya di Wakatobi mewakili Perhimpunan Hotel dan Restoran Wakatobi. Kami juga sudah menyetor data sesuai permintaan PHRI Provinsi. Kurang lebih di Wakatobi pekerja yang dirumahkan itu atau yang kena dampak ini sekitar kurang lebih 300-an, Pak. Nah, Sulawesi Tenggara mungkin sekitar 1.000 lebih, jadi Wakatobi itu sekitar 300-an. Nah,
ternyata ada lagi langkah selanjutnya, masih harus mendaftar di aplikasi itu. Saya sudah 3 hari ini berupaya untuk mendaftarkan teman-teman yang kena dampak ini, tapi sampai sekarang belum berada, artinya saking banyaknya yang antri atau yang masuk di itu, sehingga harapan saya mungkin lewat anggota DPR pusat bahwa seperti itu aja Pak, langsung nggak usah lagi dengan ada aplikasi kemudian ada pelatihan segala, sementara ini kan dampaknya sudah akan sangat meresahkan. Yang paling takutkan jangan sampai setelah ini tingkat kriminal karena sudah persoalan perut. Nah, jadi mungkin itu harapan saya kepada pihak DPR. Mudah-mudahan ini juga pertemuan ini ada rekomendasi disampaikan, mungkin kita bisa Terima kasih. mudah-mudahan ini lanjut. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Oke. Ya, waktu kita tinggal Oke, sama-sama. ya. Coba lagu musik. Dimatiin dulu. Dimatiin dulu. Oh, oke. Sebelum kita close, ada closing statement mungkin yang perlu disampaikan sebelum kami tutup. Baik. Jadi 2 pertanyaan dari Bung Alimudin dan Bung Sarman ini, Sarman Samara. Ya, jadi saya kira Alimudin kita semua sependapat bahwa memang diperlukan sasaran, bukan cuma pemetaan sebagaimana Bung sampaikan. Di samping pemetaan juga sasaran yang tegas. Kemudian juga anggaran yang tegas yang mengarah kepada bagaimana tadi Bung ARF menjelaskan kita bahwa ditambah dengan Samara tadi bahwa sebetulnya ada untuk bagaimana mengatur jarak, PSBB ini berkaitan juga dengan masalah kesehatan, tapi berkaitan juga dengan masalah ekonominya, bagaimana ekonomi di daerah itu bergerak, juga bagaimana pengamanan sosial dari safety net, orang terbantu dengan sembako dan lain sebagainya. Kita perlukan itu sebetulnya, dan skala gubernur atau Pemda provinsi dan Pemda kabupaten kota sudah bisa kita tahu langkahnya. Maka saya kira kita semua juga ikut berkontribusi untuk memperbesarkan program itu sehingga sebagaimana tadi dengan Bung Slamet dan Bung Samir tadi sarankan. Saya kira kita sudah setuju semua. Bung Sarman, saya kira benar bahwa sebetulnya saya di Komisi 2 itu partnernya salah satunya Mendagri. Di sekitar Presiden itu adalah partner Komisi 2 semua, mulai dari Setnet, Setkap maupun juga kepresidenan, staf kepresidenan itu mitra kami. Cuma kan rapat ini sekarang kami juga social distancing, dengan social distancing ini kami rapat virtual juga. Kemarin kami rapat dengan KPU Bawaslu, kita virtual juga. Oleh karena itu maka kita punya keterbatasan sekarang untuk melakukan fungsi kontrol. Kebetulan berkaitan dengan gubernur, bupati, wali kota ini sebetulnya ini kewenangan pemerintah daerah, kewenangan dengan DPR. Kita berharap bahwa sebetulnya di diskusi ini ada orang DPR yang hadir. Tapi sayang sekali dan saya pikir kita harus melakukan diskusi lanjutan. Kita berharap bahwa ada dari orang gubernur. Pak Limazi aja sekalian yang kita undang. Ya? Pak Limazi aja Bang. Saya kira begitu, karena kan kita ini kan memberikan masukan ini, karena kita mau rapat juga di kantor gubernur kan tidak mungkin, hanya dengan virtual begini. Saya kira Bung ARF, Bung Haris, hari ini kan baru uji coba. Ya, betul. Ke depan kita harus bangun diskusi. Karena, sebagaimana tadi Bung ARF katakan, kalau ini kita mengerti arah, kebijakan, dan lain sebagainya, kita semua bisa bahu-membahu karena ada yang take over, ada yang mengambil alih tanggung jawab barang ini. Tapi selama tidak ada yang ambil alih tanggung jawab, karena juga mungkin sudah diambil alih tanggung jawab. Cuma kalau hanya pemerintah ke pemerintah kita tidak mengerti, saya juga anggota DPR mau lakukan apa? Akhirnya produktif saya menulis sekarang, nulis karena pikiran saya hanya dituangkan lewat tulisan. Kita rapat virtual dan sebagainya karena kami. Simpelnya ini Pak Hugua mau berteriak, tapi belum ada bahan yang mau teriak soal apa ini? Hah? Simpelnya Pak Hugua ini sudah siap berteriak, tapi dari gubernur dan bupati belum jelas mau sampaikan apa untuk menjadi bahan berteriaknya Pak Hugua. Makanya itulah kan yang saya maksud tadi. Kita tidak mengerti ini. Tapi sebetulnya kan kalau
kalau mereka ikuti, sebagaimana yang Amin Samara tadi sampaikan itu, apa tadi dalam apa namanya paket kebijakan berkaitan dengan COVID kan ada yang berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan sosial, ekonomi, dengan social safety net, berkaitan dengan berbagai macam, itu saja diikuti saya kira. Dan terakhir Bung Sarman Samara dengan kartu prakerja. Oke, saya kira itu bagian daripada masukan saya untuk kita bicarakan pada DPR. Baik, terima kasih Pak Hugua yang sudah menyampaikan banyak hal. Virus ini adalah virus demokratis, semua orang bisa kena ya, mau kepala negara, mau menteri, mau rakyat, miskin pun dia bisa kena. Jadi memang tetap kita harus waspada. Saya tutup dengan pantun Pak Ketua, Pak Hugua. Ya. Pergi wisata di Wakatobi, singgah sebentar kembali. Tunggu malam nasib si jomblo, setiap malam hanya memeluk dengkul. Memang asik jatuh cinta, rasa bahagia selalu di dalam hati. Tapi hati-hati jatuh cinta, bisa jadi orang gila senyum sendiri. Mantap. Dan saya kira itu pertemuan kita perdana ya teman-teman semua dari Kaltara, dari Tangerang, dari Kolaka, dari Wakatobi, semua tanpa terkecuali minta maaf kalau terputus-putus. Nanti ada sesi selanjutnya ya akan disampaikan teman ID dengan pinnya, passwordnya akan disampaikan. Ini memang diskusi ini ada terbatas gitu, hanya sehari kita gagas dan insya Allah berjalan sukses. Partisipasi pada sampai siang hari ini ada tadi sekitar hampir 27 orang, 30 orang ada yang antri lah gitu. Jadi itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Hugua sudah memberikan kontribusi positif.